warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fajar Duyanti dengan NIM 2001311000054. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi tumbuhan air, yaitu kangkung air, semanggi, dan mata lele. Tumbuhan air. Tumbuhan air memiliki peranan penting sebagai produsen primer dalam suatu ekosistem perairan. Pada proses fotosintesis, tumbuhan air menghasilkan bahan organik yang berguna untuk tumbuhan itu sendiri dan oksigen untuk organisme di sekitarnya. Tumbuhan air memiliki ciri khas dari setiap jenisnya. Hal itu dapat dilihat dari perbedaan bentuk daun, jenis hidup, habitat, akar, batang, dan lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut tentang perbedaan dari beberapa jenis tumbuhan air tersebut. Praktikum identifikasi tumbuhan air ini dilaksanakan secara mandiri di Dusun Bujang RT 01 RW 12 Desa Ngerong Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Jawa Timur di dua tempat, yaitu di sawah dan kolam ikan pada hari Senin 30 Agustus 2021 pukul 15.00 sampai 16.00 WIB. Klasifikasi kangkung air: Kingdom, Plantae, Subkingdom, Tracheobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Kelas Magnoliopsida, Subkelas Asteridae, Ordo Solanales. Morfologi kangkung air. Kangkung air memiliki batang yang menjalar dan menegak dengan daun berselang. Tanaman ini memiliki bentuk daun menyerupai mata panah dengan panjang 5-6 inci. Akar kangkung air memiliki akar cabang yang cukup banyak sehingga tumbuh berbelit. Tumbuhan kangkung air berwarna hijau pekat dan terdapat bunga yang berwarna putih yang menghasilkan kantong dan mengandung 4 biji benih. Habitat kangkung air terdapat pada rawa-rawa, sawah, parit, dan tepi jalan yang masih tergenang air. Klasifikasi semanggi: Kingdom, Plantae, Subkingdom, Tracheobionta, Divisi Pteridophyta, Kelas Phelicopsida, Ordo Hydropteridales, Famili Marsileaceae, Genus Marsilea L, Spesies Marsilea crenata. Morfologi semanggi. Semanggi memiliki daun berbentuk baji bulat telur yang menjadi 4 dengan lebar sekitar 2-18 mm. Semanggi memiliki batang sepanjang 2-30 cm dengan tangkai panjang dan tegak. Meskipun hidup mengapung di atas perairan, tetapi semanggi memiliki akar yang tertanam pada substrat dasar perairan. Tumbuhan ini termasuk ke dalam jenis paku air atau paku rawa yang berhabitat di rawa-rawa, sawah, dan parit. Klasifikasi mata lele: Kingdom, Plantae, Subkingdom, Tracheophytes, Ordo Alismatales, Famili Araceae, Subfamili Lemnoideae, Genus Lemna. Morfologi mata lele. Tumbuhan mata lele mempunyai morfologi yang sederhana dan tidak mempunyai batang atau kehidupan yang lengkap. Daun mata lele berbentuk oval dalam jumlah sedikit, bahkan ada yang berdaun tunggal. Panjangnya biasanya mencapai 5 mm. Tiap-tiap daun tidak semuanya mempunyai akar dan sangat jarang berbunga. Mata lele merupakan spesies terkecil dari tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan perairan. Habitat mata lele yaitu pada rawa-rawa, kolam ikan, dan perairan tergenang lainnya. Berikut merupakan hasil penelitian. Yang pertama ada kangkung air. Daun berbentuk seperti mata panah dengan panjang 9 cm dan lebar 3 cm, berwarna hijau pekat. Batang memiliki rongga dan memanjang lebih dari 60 cm dan memiliki banyak cabang batang dengan tinggi berkisar 15 cm, berakar tunggang. Kemudian ada semanggi. Memiliki daun berbentuk bulat dengan menjadi menjadi 4 bagian, masing-masing memiliki panjang dan lebar sekitar 1,5 cm. Batangnya memiliki batang yang menjalar hingga berbelit dengan panjang lebih dari 14 cm, berakar tinggal atau rizoma.
berjumlah 3 helai, tetapi ada pula yang hanya berdaun tunggal. Lebar dan tinggi daun sekitar 0,3 cm. Batangnya tidak memiliki batang kompleks. Akarnya hanya bentuk helaian dan akar tunggal dan sangat tipis. Pembahasan praktikum yang pertama ada kangkung air. Batang dari kangkung air yang menjalar begitu panjang menjadikan tumbuhan ini memiliki ciri khas daripada jenis kangkung lainnya. Dalam ekosistem, kangkung air berperan sebagai pembersih polutan pada suatu perairan atau fitoremediasi. Suhu optimum yang diperlukan kangkung air untuk bertahan hidup berkisar 25-30 derajat Celcius. Tumbuhan ini juga memerlukan unsur hara, sinar matahari, dan DO yang cukup untuk menunjang proses fotosintesis. Potensial hidrogen atau pH yang baik untuk pertumbuhan kangkung air berkisar 5,5 hingga 7. Tanaman ini biasanya tumbuh dalam substrat berlumpur yang tergenang oleh air atau cenderung lembab. Kemudian ada semanggi. Morfologi tumbuhan ini memiliki ciri khas yang unik dengan daun yang menjari menjadi 4 bagian dan batang yang menjalar. Semanggi merupakan salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai fitoremediasi perairan. Banyak penelitian yang menunjukkan jika tumbuhan semanggi dapat menyerap logam berat domestik maupun industri. Semanggi memiliki substrat berlumpur, namun terkadang juga tumbuhan ini hidup di lingkungan yang lembab. Kemudian ada mata lele. Tumbuhan ini memiliki bentuk yang sederhana dan tidak kompleks. Akar mata lele yang mengapung menjadikan tumbuhan ini mudah dalam menyerap zat organik dan anorganik di perairan. Masa pertumbuhan mata lele biasanya berada pada suhu 33 derajat Celcius dengan pH 6,5 hingga 7,5. Unsur hara dan sinar matahari merupakan salah satu hal yang harus tercukupi untuk proses fotosintesis mata lele. Dalam ekosistem, mata lele dapat mengabsorpsi dengan mengubah suspen partikel, misalnya menurunkan fosfor, logam berat, dan zat organik lainnya. Mata lele hidup pada lingkungan dengan substrat berlumpur. Kesimpulan dan saran dari praktikum ini yaitu berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa tumbuhan sampel yang diambil diantaranya kangkung air, semanggi, dan mata lele memiliki keunikan dan perbedaan satu sama lain. Tumbuhan air tersebut juga ditemukan pada 2 tempat dan memiliki kondisi lingkungan atau ekosistem yang berbeda pula. Dari semua jenis tumbuhan air yang diteliti dapat digunakan sebagai fitoremediasi atau pembersih polutan pada suatu perairan. Selain itu, tumbuhan air yang bersifat autotrof juga sangat bermanfaat untuk organisme lain sebagai penghasil oksigen dan produsen primer. Namun, tumbuhan air yang tumbuh begitu besar juga tidak baik untuk badan air dan mempengaruhi kelangsungan hidup pada suatu ekosistem. Perlu adanya metode penelitian lebih lanjut mengenai identifikasi tumbuhan air, salah satunya dengan mengkaji lebih mendetail tentang struktur organisme tumbuhan air tersebut. Berikut merupakan referensi yang saya ambil. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.